Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita kembali dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode 92, yang dimana pada cerita sebelumnya Hong Chen telah mengancam keluarga Han untuk menikahi dua putri dari keluarga Han, yaitu Han Yue dan juga Han Sue. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh ayahnya Han Sue dan juga ayahnya Han Yue, karena mereka tidak mau jika kedua putri mereka dinikahkan oleh satu orang pria saja. Han Chong tidak menyerah begitu saja, ia menyuruh kepada kedua tetua bawahannya untuk membawa Han Sue ke tempatnya. Yang untungnya waktu itu Xiaoyan bisa menghentikan kedua tetua yang diperintahkan oleh Han Chong dengan melawan mereka berdua sampai mereka berdua kalah. Dan lalu Xiaoyan kemarin bersama Han Sue telah sampai di tempat kediaman keluarga Han. Dengan di sana masih terjadi keributan yang dibuat oleh Han Chong. Singkat cerita, keributan itu berakhir dengan kesepakatan antara pertarungan Xiaoyan melawan Han Chong. Karena Xiaoyan yang telah berniat untuk balas budi kebaikan keluarga Han yang telah menyelamatkan dirinya dengan bertarung melawan Hong Chen. Kemarin juga Xiaoyan sempat dites kekuatannya dengan bertarung melawan tetua dari keluarga Han bernama Han Tian. Dengan Xiaoyan berhasil mengejutkan mereka semua menggunakan teknik tata ruang yang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang berada di ranah Dozun, tetapi tak disangka Xiaoyan bisa menggunakannya yang padahal Xiaoyan masih berada di ranah Donghuang. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun langsung saja kita masuk ke cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Xiaoyan yang ternyata Xiaoyan sekarang sedang menyiksa Han Feng menggunakan kekuatan api surgawinya Xiaoyan. Han Feng bertanya kepada Xiaoyan apa tujuan Xiaoyan menyiksa dirinya. Xiaoyan bertanya kepada Han Feng di mana lokasi dari istana jiwa mengurung guru Yao Lao. Han Feng yang mendengar itu justru mentertawai Xiaoyan karena Xiaoyan yang terlalu percaya diri untuk bisa masuk ke dalam istana jiwa. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam istana jiwa. Xiaoyan jengkel kepada Han Feng dan memberikan kekuatan api surgawinya lagi kepada Han Feng, membuat Han Feng semakin tersiksa. Sampai pada akhirnya Han Feng kapok dan ia pun akan memberitahu di mana lokasi dari penjara guru Yao Lao. Xiaoyan mengancam kepada Han Feng jika Han Feng berniat bercanda lagi, maka Xiaoyan tidak akan memberikan ampun kepada Han Feng karena Xiaoyan telah kehabisan kesabarannya. Han Feng bertanya apakah setelah dirinya memberitahu lokasi dari penjaranya guru Yao Lao, Xiaoyan akan membebaskan dirinya. Xiaoyan menjawab jika ini bukanlah tawar-menawar bagi mereka, tetapi untuk mencegah Xiaoyan agar Xiaoyan tidak menyiksa Han Feng lagi menggunakan api surgawi. Han Feng pun ketakutan dan memberitahu kepada Xiaoyan di mana lokasi dari guru mereka, yang di mana lokasi dari guru Yao berada di kota bawah tanah, tepat berada di wilayah barat dari benua Zhongzhou. Tetapi ada tantangan di aula tersebut karena di sana dijaga oleh seorang yang berada di ranah Dozun dan juga para wali lainnya yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika Xiaoyan ingin mencari keberadaan guru Yao Lao, maka Xiaoyan harus pergi ke sana dan berhadapan melawan mereka. Setelah memberikan informasi kepada Xiaoyan, Han Feng meminta kepada Xiaoyan untuk mengampuni dirinya. Xiaoyan tanpa berbicara dengan Han Feng memasukkan kembali Han Feng ke dalam tungku penyimpanan, mengurung Han Feng di dalam sana. Setelah ini Xiaoyan berniat untuk memulihkan tubuhnya kembali karena Xiaoyan masih memiliki urusan untuk mengikuti kompetisi menyelamatkan keluarga Han dari keluarga Hong. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu dan pada hari ini merupakan kompetisi antara keluarga Han dan juga keluarga Hon alias Xiaoyan bertarung melawan Hong Chen. Dan pada saat ini diperlihatkan adanya Han Yue dan juga Han Sue yang saling bertemu. Han Sue sedikit khawatir dengan kondisi dari Xiaoyan karena mereka mengetahui jika Xiaoyan berada di kondisi terluka parah akibat kecelakaan dari badai luar angkasa. Han Sue khawatir jika Xiaoyan tidak akan bisa bertanding melawan Hong Chen. Namun Han Yue yang mendengar itu sedikit bingung kenapa Han Sue peduli sekali kepada Xiaoyan, karena tidak biasanya Han Sue peduli dengan orang lain. Han Yue pun bertanya apakah Han Sue suka kepada Xiaoyan. Han Sue menjawab untuk tidak bercanda seperti itu, mana mungkin dirinya suka kepada orang yang baru saja bertemu beberapa hari saja. Tetapi Han Sue menjawabnya dengan nada malu yang artinya iya-iya aja cuy. 喜欢上萧炎了吧？
你胡说什么呢？ Han Yue pun memberikan fakta kepada Han Sue kalau Shoyan merupakan orang yang kuat. Jika Han Sue mencoba untuk mendekati orang seperti Shoyan, maka Han Sue kemungkinan juga akan terancam bahaya. Serta satu fakta yang tidak bisa digugat kalau Shoyan ini telah mempunyai seorang gadis yang ia sukai. Jadi Han Sue diminta untuk tidak terlalu berharap kepada Shoyan. Tetapi orang yang dimaksud oleh Han Yue ini bukan Chai-Er ataupun Medusa, tetapi melainkan Sun-Er. Orang yang dianggap Han Yue merupakan orang yang sangat kuat dan juga orang yang lebih mudah daripada Shoyan. 也撑不到10回合，难寻那个强榜前3那样的修炼天赋。 Han Yue melihat jika Shoyan dan juga Sun-Er memiliki ikatan yang sangat serasi. Tidak lama kemudian pun Shoyan bertemu dengan mereka dan meminta kepada mereka untuk segera bersiap-siap mengikuti kompetisi karena sekarang merupakan harinya. Kemudian pun setelah mereka tiba di arena pertarungan, mereka telah melihat adanya keluarga Han dan juga keluarga Hong yang telah berkumpul. Dengan di sini adanya ayahnya Hong Chen yaitu Hong Li yang tanpa begitu percaya diri menonton pertarungan putranya melawan Shoyan. Dalam pertemuan Patriark Han Chi dan juga Patriark Hong Li, mereka berdua saling berbicara dengan nada sopan tetapi sebenarnya saling menghina. Jadi ketua Hong Li sangat kaget melihat adanya Patriark Han Chi yang tiba dalam pertemuan ini karena sebenarnya Patriark Hong Li mengira jika keluarga Han tidak akan datang karena mereka yang ketakutan, tetapi ternyata mereka beneran datang. Tetapi Hong Chen tiba-tiba saja menyuruh kepada ayahnya untuk tidak banyak berbicara karena Hong Chen sudah tidak sabar untuk melakukan pertempuran ini. Hong Li memamerkan kekuatan petirnya di hadapan mereka semua dan bertanya kepada keluarga Han siapa orang yang akan menjadi lawannya. Han Yue menunjuk Shoyan kalau Shoyan akan menjadi lawannya Hong Chen. Melihat hal ini pun membuat Hong Li sangat kaget karena ternyata lawannya merupakan orang pengecut. Semua keluarga Han yang melihat keberadaan Shoyan meremehkan Shoyan karena mereka melihat jika Shoyan seperti orang biasa yang tidak memiliki kemampuan istimewa. Patriark Hong Li yang tidak pernah melihat keberadaan Shoyan bertanya kepada Ketua Cheng Yun apakah Hong Chen bisa mengalahkan Shoyan. Ketua Cheng Yun menjawab kemungkinan Hong Chen bisa memenangkan pertarungan ini karena kemampuan petir dari pavilion petir mereka merupakan salah satu yang terkuat. Ketua Cheng Yun ini sendiri merupakan salah satu ketua dari pavilion petir. Hong Chen meremehkan Shoyan kembali dengan memberikan kesempatan kepada Shoyan untuk diperbolehkan keluar dalam pertarungan ini sebelum dirinya menghajar Shoyan. Shoyan menjawab untuk tidak banyak omong dan mereka berdua langsung saja memulai pertarungan ini. 报上名了，红尘少爷的大名鼎鼎。 Hong Chen merasa kesal atas kesombongannya Shoyan. Hong Chen langsung menyerang Shoyan menggunakan atribut gunturnya. Tetapi Hong Chen tak menyangka jika Shoyan bisa menghentikan serangan atribut gunturnya dengan sangat mudah. Shoyan meremehkan atribut guntur dari Hong Chen dengan mengatakan jika serangan Hong Chen sama sekali tidak terasa, hanya seperti teri kecil saja. Kekuatan api surgawinya Shoyan bisa menghancurkan atribut guntur milik Hong Chen. Lalu pertarungan yang lebih serius pun terjadi di antara mereka berdua dengan Hong Chen menggunakan serangan dekat yaitu serangan dari cakar petir. Shoyan untungnya bisa menghentikan serangan itu menggunakan teknik dari angin barat. Anggota dari keluarga Hong yang melihat ini pun sangat kaget kenapa Shoyan bisa menghentikan serangan dari Hong Chen, yang artinya di sini sudah pasti jika Shoyan telah berada di ranah dari Dong Huang. Mereka sangat tak menyangka jika keluarga Han bisa menemukan seseorang seperti Shoyan yang berada di ranah Dong Huang. Han Feng sekarang sudah sadar kalau dirinya tidak bisa meremehkan Shoyan lagi. Jadinya Hong Chen menggunakan teknik yang lebih kuat yaitu Hong Chen memanggil badai petir yang lalu badai petir itu mengenai Hong Chen. Hong Chen menyerap kekuatan petir itu membuat kekuatan Hong Chen secara seketika meningkat dengan drastis bahkan lebih kuat dari ranah sebelumnya yang berada di ranah Dong Huang tingkatan ke-7. Dan setelah Hong Chen mengambil senjatanya, kekuatan Hong Chen sekarang telah meningkat ke ranah Dong Huang tingkatan ke-9. Ketua Hong Li cukup mengagumi Shoyan karena tak menyangka Shoyan bisa memancing putranya untuk menggunakan metode rahasia. Lalu Hong Chen pun maju menyerang Shoyan menggunakan teknik rahasia yaitu teknik pergerakan 3000 petir. Shoyan yang melihat ini sudah mengenali teknik tersebut yang kebetulan Shoyan juga telah mempelajarinya. Jadinya Shoyan bisa dengan mudah menyimbangi pergerakannya Hong Chen. Hong Chen pun sangat kaget bagaimana bisa Shoyan membaca pergerakannya padahal ia telah menggunakan teknik 3000 petir.
身雷动的速度，愈发是间有戏。 Lalu Hong Chen meningkatkan serangannya kembali menggunakan metode petir dari atas langit ke arah Shoyan. Shoyan dengan segera menggunakan teknik pertahanannya untuk melindungi dirinya dari sambaran guntur itu. Terjadi peraduan pertahanan Shoyan melawan kekuatan guntur dari Hong Chen. Namun karena sambaran guntur itu yang terlalu banyak membuat Shoyan tidak bisa menahannya terlalu lama, apalagi sambaran petir itu bocor mengenai tubuhnya Shoyan. Jadinya sekarang tubuhnya Shoyan terkena serangan sambaran petir dari Hong Chen. Sampai pada akhirnya Shoyan bisa menghentikan sambaran guntur dari Hong Chen menggunakan tebasan pedang api surgawinya, membuat Hong Chen pun seketika menghentikan serangan sambaran gunturnya. Setelah Hong Chen memamerkan kekuatannya, tiba waktunya bagi Shoyan untuk memamerkan kekuatannya juga, yaitu Shoyan menunjukkan kekuatan api surgawinya, yaitu api surgawi Valenheart. Hal ini pun membuat seluruh anggota keluarga Hong sangat kaget karena ternyata Shoyan memiliki kekuatan api surgawi. Tetapi di saat yang bersamaan Shoyan juga melihat adanya penglihatan yang aneh pada api surgawinya, yaitu adanya sebuah tembok penghalang yang kemungkinan ini merupakan batasan Shoyan. Jadi kekuatan Shoyan sekarang tidak bisa berkembang akibat adanya tembok ini, dan jika Shoyan berniat untuk meningkatkan kekuatannya, maka Shoyan harus bisa melewati tembok ini seperti sebuah terobosan gitu. Han Yue yang melihat Shoyan telah menggunakan kekuatan rahasianya sangat bersemangat karena ini sudah menjadi pertanda kemenangan bagi mereka. Dengan Shoyan sekarang telah mengaktifkan kekuatan api surgawi Valenheart-nya, membuat kekuatan Shoyan jauh meningkat dengan pesat melebihi kekuatan Hong Chen. Bahkan Hong Chen tidak bisa melihat pergerakan Shoyan yang cepat sampai membuat Hong Chen kewalahan akibat serangan dari Shoyan yang bertubi-tubi. Tang-ting peraduan dari senjata pedang Shoyan dan juga senjata palu dari Hon Feng saling beradu sampai Shoyan bisa melukai Hon Feng menggunakan serangan telapak tangannya saja. Hong Chen sekarang sangat sadar kalau dirinya tidak akan bisa mengalahkan Shoyan jika dirinya tidak menggunakan teknik telarang. Jadinya Hong Chen dengan segera mengambil kesempatan ini untuk menggunakan teknik telarang, yaitu peningkatan kekuatan dari serangan palu petirnya. Hong Chen melepaskan serangan itu tepat mengarah kepada Shoyan dan serangan itu pun mengenai Shoyan sampai membuat seluruh area menjadi berdebu. Tetapi setelah mereka melihat secara detail, ternyata Shoyan telah menghindar sejak awal. Dengan Shoyan sekarang berada di belakangnya Hong Chen dan lalu menyerang Hong Chen menggunakan teknik tebasan 3 roam. Teknik itu membuat Hong Chen tidak berdaya menahan serangannya Shoyan sampai membuat Hong Chen terjatuh dari atas langit dan Hong Chen sekarang telah terbaring lemah. Dan pada saat itu Shoyan tidak menghabisi Hong Chen, tetapi Shoyan hanya menodongkan pedangnya ke arah Hong Chen. Hal ini pun menjadi sebuah pertanda kalau Shoyan telah memenangkan pertarungan ini, membuat semua orang yang menonton pertarungan ini pun sangat kaget karena ternyata Shoyan dapat mengalahkan Hong Chen. Patria keluarga Han juga mengagumi kekuatan Shoyan dengan mengatakan jika kemampuannya Shoyan sangatlah tidak bisa diremehkan. Ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa mendominasi daripada Hong Chen. Sorakan atas kemenangan Shoyan pun dikeluarkan oleh keluarga Han untuk merayakan kemenangannya Shoyan. Setelah kemenangan itu, Shoyan berniat untuk pergi dari sana, tetapi tiba-tiba saja Hong Chen dari belakang menyerang Shoyan menggunakan serangan gunturnya. Serangan itu hanya melewati Shoyan karena Shoyan telah berhasil menghindarinya menggunakan teknik dari 3000 petir, yaitu teknik yang sama yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Hong Chen. Semua orang yang melihat ini pun sangat kaget bagaimana Shoyan bisa mempelajari teknik 3000 petir karena teknik 3000 petir itu merupakan teknik rahasia dari pavilion petir angin. Bagaimana orang luar seperti Shoyan bisa menguasai teknik 3000 petir? Lalu Shoyan pun dari belakang menyerang balik Hong Chen menggunakan kekuatan api surgawinya. Dan di sini masih tidak diketahui nasib apa yang diterima oleh Hong Chen, apakah Hong Chen akan meninggoy ataupun tidak. Tetapi singkat mimin pada versi novelnya Hong Chen itu di sini meninggoy. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya.
Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan setelah pertarungan antara Chauvin melawan Hong Chen selesai. Kita diperlihatkan dengan Chauvin yang gagah berani melihat ke atas udara tanpa adanya rasa takut, yang dimana sekarang Chauvin melihat adanya sekumpulan orang yang berada di atas udara mengepung Chauvin, yang dimana orang-orang ini berasal dari pavilion petir dan mereka kesal kepada Chauvin karena mereka telah mendengar kabar jika Hong Chen dikalahkan oleh Chauvin. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu, Chauvin juga dianggap telah melanggar aturan dari pavilion petir karena Chauvin telah mempelajari teknik pergerakan petir yang seharusnya itu merupakan teknik rahasia dari pavilion petir, tetapi kenapa Shoyan bisa mempelajari teknik itu? Dan karena sebelumnya pavilion petir mereka telah dijebol oleh kekuatan misterius, mereka curiga jika Shoyan merupakan kekuatan itu yang telah mencuri teknik mereka. Jadi bisa dibilang Shoyan dianggap telah menyusup ke pavilion petir mereka untuk mencuri teknik tersebut. Ketua Han Chi bersama Han Yue dan juga Han Sue juga merasa panik karena mereka kedatangan tamu dari pavilion petir, yang untungnya anggota keluarga Han akan tetap berada di pihaknya Shoyan untuk melindungi Shoyan. Dan lalu kita pun diperlihatkan salah satu ketua dari pavilion petir, yaitu ketua Cheng Yu. Ketua Cheng Yu yang sudah marah kepada Shoyan langsung maju menyerang Shoyan menggunakan teknik pergerakan petir, dan teknik inilah yang dianggap oleh pavilion petir jika Shoyan telah mencurinya dari pavilion petir mereka. Dan lalu terjadilah kejar-kejaran antara ketua Cheng Yu dan juga Shoyan menggunakan teknik pergerakan petir mereka. Walaupun teknik pergerakan petir dianggap sebagai teknik curian oleh Shoyan, Shoyan tidak kalah menggunakan teknik itu di hadapan ketua Cheng Yun, yang bahkan mereka berdua bisa bersaing dengan sangat sengit, dan sampai pada akhirnya tanpa Shoyan yang dikepung oleh kekuatan petir dari ketua Cheng Yu, yang di sini Shoyan terjebak dari berbagai arah kurungan petir itu, membuat Shoyan hampir terkena serangan dari ketua Cheng Yun. Untungnya di waktu yang sangat tepat Shoyan menggunakan boneka surgawinya untuk menyerang ketua Cheng Yu. Dan sampai di sana saja adegan ditampilkan, tetapi dalam pertarungan ini bakal terjadi pertarungan yang sangat epik, karena dalam pertarungan ini Shoyan juga menggunakan serangan terkuatnya, yaitu gabungan dari serangan 4 api surgawi, yaitu kekuatan api dari Extermination Lotus ataupun api amarah dewa, yang pastinya akan membuat seluruh ketua Hong ini akan terbakar sampai gosong. Jadi akan semakin menarik saja untuk episode selanjutnya. Apakah nanti Shoyan akan berhadapan juga melawan pavilion petir, karena sekarang hitungannya Shoyan telah membantai pavilion petir. Jadi tunggu saja untuk episode selanjutnya. Bagi kalian semua yang tidak mau ketinggalan dengan cerita terbaru dari serial Donghua Battle Through the Heaven, bisa langsung subscribe saja channel Mimin, karena Mimin akan tetap mencoba untuk membahas serial Donghua ini walaupun agak ngeri-ngeri sedap karena bisa dapat kopi hitam dari YouTube, dan itu ngeri banget. Jadi bagi kalian yang selalu ingin mendukung Mimin dalam pembahasan konten alur cerita Battle Through the Heaven, tinggal subscribe saja, beri like serta komen. Hal itu sudah menjadi semangat bagi Mimin. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!